Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Marfaelas dengan NIM 19016024 akan mempresentasikan hasil asistensi mengajar dengan dosen pembimbing Dr. Andes Nur Said MPD dan guru pamong Dr. Anda Daryanti. Dengan judul laporan pelaksanaan asistensi mengajar di SMK Negeri 3. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di SMK Negeri 3 Padang ada 8 kinerja. Yang pertama, kinerja 1 kemampuan manajemen persekolahan, kinerja 2 keterampilan perancangan perangkat pembelajaran, kinerja 3 dan kinerja 4 keterampilan latihan mengajar terbimbing, kinerja 5 dan kinerja 6 adalah keterampilan latihan mengajar mandiri, kinerja 7 keterampilan memproduksi video dokumentasi kinerja 1 sampai kinerja 6, dan terakhir adalah kinerja 8 penyusunan laporan. 1. Kinerja 1 kemampuan manajemen persekolahan. 1. Piket harian sekolah. 2. Piket di perpustakaan. 3. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 3 Padang ada 2. Yang pertama adalah Sanggar Seni Smektri dan yang kedua adalah Marching Band. Pertama, piket harian sekolah. Kegiatan mahasiswa pada saat melakukan piket harian sekolah yaitu menyambut Bapak Ibu guru beserta siswa, kemudian berkeliling kelas untuk mencatat mencatat absensi seluruh kelas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 dari jurusan akuntansi, perkantoran, pemasaran, teknologi komputer jaringan, perhotelan, pariwisata, dan kuliner. Kegiatan selanjutnya yaitu merekap absensi yang sudah dicatat oleh mahasiswa di tempat piket, tepatnya di lobi sekolah. Karena kebetulan di SMK Negeri 3 Padang yaitu mahasiswa yang melakukan PLK maupun mahasiswa asistensi belajar yaitu berjumlah 52 orang. 50 mahasiswa melakukan kegiatan PLK dan 2 orang yaitu mahasiswa melakukan asistensi mengajar. Nah, karena di SMK Negeri 3 Padang juga berkebetulan yaitu memiliki 2 shift, yaitu masuknya ada shift pagi dan ada yang masuk shift siang. Shift pagi yaitu dilaksanakan mulai pada pukul 7 sampai pukul 11.55 dan shift siang dimulai pada pukul 13 sampai pada pukul 17.45 WIB. Nah, karena adanya terbagi 2 shift yaitu masuknya siswa di SMK Negeri 3 Padang atau masuk sekolahnya, yaitu mahasiswa juga memiliki 2 shift pada saat melakukan piket harian sekolah, ada yang shift pagi ataupun shift siang. Dan begitu juga dengan piket di perpustakaan, ada juga shift pagi dan shift siang. Namun yang berbeda di sini adalah piket di perpustakaan itu jangka waktunya itu adalah lebih pendek karena pada shift pagi itu dimulai pada pukul 9 sampai pukul 11.55 dan shift siang yaitu dimulai pada pukul 13 sampai pukul 15. Nah, bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di saat melakukan piket di perpustakaan, yaitu untuk membantu tugas perpustakaan dalam pendistribusian buku-buku paket, karya-karya ilmiah, serta majalah pendidikan. Selanjutnya yaitu menyusun buku sesuai dengan jenisnya dan menyampul buku-buku. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SMK Negeri 3 Padang yaitu ada 2. Yang pertama adalah Sanggar Seni Smektri dan Marching Band. Nah, Sanggar Seni Smektri ini merupakan sanggar dari seni yang meliputi ada 4 bidang. Yang pertama adalah tari tradisional, yang kedua musik tradisional, yang ketiga adalah teater, dan yang keempat adalah randai. Nah, acara-acara yang berlangsung di SMK Negeri 3 Padang ataupun acara yang mengundang dari Sanggar Seni Smektri yaitu akan melibatkan siswa-siswa yang telah mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Biasanya yang paling sering itu adalah tari tradisional dan musik tradisional dari SMK Negeri 3 Padang. Nah, pada saat mahasiswa asistensi melaksanakan asistensi mengajar pada semester Juli Desember tahun 2022 ini, mahasiswa itu dia membimbing siswa yang melaksanakan ekstrakurikuler Sanggar Seni Smektri yang melakukan latihan yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu keempat pada setiap bulannya. Nah, di sanalah peran dari mahasiswa asistensi dia melakukan pengetahuan yang telah dimilikinya atau dia sama-sama belajar dengan siswa untuk lebih berkembang lagi ekstrakurikuler di SMK Negeri 3 Padang.
Nah, selanjutnya yaitu marching band. Ekstrakurikuler marching band ini terdiri dari 15 orang siswa, yaitu penampilan wajibnya sudah pasti, yaitu pada saat upacara bendera. Dan alat-alat yang ada di SMK Negeri 3 Padang pada saat marching band itu sudah cukup lengkap, ada drum, ada timika, ada lira, ataupun alat-alat yang sudah mendukung lainnya. Latihannya itu dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 4. Selanjutnya yaitu kinerja dua keterampilan perancangan perangkat pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran itu meliputi pertama RPP, materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. Nah, di sini mahasiswa pada hari kedua setelah dia melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sekolah, dia telah melakukan diskusi dengan guru pamong bagaimana guru pamong mengamanahkan kepada mahasiswa untuk membuat dari perancangan perangkat pembelajaran. Namun tidak hanya sekedar menulis saja, tidak hanya memberikan tugas kepada mahasiswa, setelah mahasiswa membuat perancangan pembelajaran tersebut, maka dikembalikan lagi kepada guru pamong, di mana letaknya ada kesalahan. Dan sudah pasti itu adalah yang langkah awal yang dilakukan sudah pasti. Yang pertama adalah RPP. Mengapa demikian? Karena RPP ini merupakan langkah awal saat kita akan melakukan pembelajaran. Kegiatan latihan mengajar mandiri ini diawali dengan membuat bahan pelajaran berupa RPP lengkap. Selanjutnya, yaitu ada kinerja 3 dan 4, yaitu latihan mengajar terbimbing. Pada saat latihan mengajar terbimbing, ada proses pembelajaran. Yang pertama, pada saat kegiatan latihan mengajar terbimbing ini, guru dia tidak meninggalkan mahasiswanya sendirian di dalam kelas karena dia harus mendampingi mahasiswa pada saat dia mengajar. Mahasiswa ini tidak dilepas pada saat dia memberikan kuasa penuh di kelas. Guru pamong dia akan menilai bagaimana mahasiswa tersebut, apakah sudah bisa dia dilepas sendiri, apakah masih ada perbaikan. Nah, di sini mahasiswa melakukan ada namanya yang pertama langkah awal proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran ini dengan guru kelasnya itu sudah pasti dia akan membimbing mahasiswa tersebut. Kalau dari mahasiswanya, dia akan mengobservasi bagaimana materi-materi yang telah didapatkan pada saat di bangku perkuliahan dan dia berikan di lapangan. Selanjutnya, yaitu adalah membuka pembelajaran dengan menyiapkan peserta didik, dengan cara menyapa peserta didik, mendekatkan secara fisik maupun psikisnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan memberikan cakupan materi atau penjelasan untuk uraian kegiatan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti dari pembelajaran. Guru akan memberikan materi pembelajaran sambil memantau siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah penutup pembelajaran. Guru di sini akan memberikan kesempatan bertanya kepada siswa apabila siswa masih kurang mengerti dengan materi yang diajarkannya. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi pembelajaran. Apa gunanya evaluasi bagi guru tersebut? Adalah sebagai evaluasi penilaian sebagai dasar perubahan kurikulum, hasil evaluasi siswa, pengalaman kerja siswa, analisis kebutuhan masyarakat, dan analisis pekerjaan merupakan teknik konvensional yang sering digunakan untuk mengubah kurikulum. Nah, pada saat latihan mengajar terbimbing, yaitu evaluasinya itu diberikan juga langsung, mahasiswa diberikan evaluasi langsung dari guru pamong. Apa saja yang tidak sesuai atau yang ada sedikit yang masih belum pas dilakukan pada saat di lapangan. Nah, di sanalah peran guru pamong memberikan penilaian kepada mahasiswanya. Tujuannya apa? Agar pada saat latihan mengajar mandiri, dia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu kinerja latihan mengajar mandiri. Ada yang pertamanya perencanaan proses. Perencanaan proses ini adalah perencanaannya itu dilakukan harus dengan baik karena setengah keberhasilan akan dapat tercapai jika perencanaan itu akan dijalankan dengan baik karena setengahnya lagi itu adalah proses pelaksanaan. Yang kedua adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu ada 3. Yang pertama kegiatan pembuka. Kalau sama dengan latihan mengajar terbimbing, bagaimana guru tersebut dapat mendekatkan fisik maupun psikisnya dengan siswa tersebut. Jika seandainya secara batin, guru dan mahasiswa sudah terkoneksi, maka dia akan belajar ini akan menjadi rileks lagi. Dan pada saat pembuka, yaitu kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu, kita mengambil absen, dan pada saat itu
Selanjutnya, jika materinya itu adalah materi keberlanjutan dari minggu lalu, maka dikaji terlebih dahulu materi yang minggu lalu. Namun, jika dia adalah materi yang baru, maka materi lama itu kita kupas dulu sedikit atau untuk sebagai pengingat kepada mahasiswa, kepada siswanya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kompetensi dasar atau tujuan dari pembelajaran. Dan yang keempat adalah menyampaikan cakupan materi. Dan yang kedua adalah kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini pada saat kegiatan latihan mengajar mandiri, yaitu mahasiswa menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajarannya. Apa tujuannya? Karena PowerPoint itu memiliki keindahan karena akan memancing siswa lebih terfokus lagi untuk belajar. Karena semakin bagus media pembelajarannya, maka siswa akan memiliki fokus yang berbeda, maka dia akan lebih menikmati pembelajaran. Dan pada saat melakukan kuis atau ulangan, mahasiswa juga memanfaatkan dari aplikasi Kahoot, yaitu aplikasi kuis. Nah, pada saat aplikasi ini langsung diketahui bagaimana benar atau salah skor maupun rankingnya. Nah, disitulah akan menjadi pemacu bagi siswa. Jika seandainya dia akan mendapatkan nilai tinggi, dia akan semakin semangat lagi untuk belajar. Namun jika dia memiliki skor yang rendah, maka di sanalah dia akan mati-matian untuk belajar supaya lebih baik lagi dari temannya. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu dengan pertama memberikan dulu pertanyaan. Pertanyaan ini ada dua sisi, yaitu berupa pertanyaan dari guru yang ditanyakan untuk siswa dan atau dari siswa yang bertanya kepada guru. Tujuannya apa? Yaitu untuk sebagai pengetahuan bagi guru sejauh mana materi yang telah diajarkan atau materi yang telah disampaikan, bagaimana siswa tersebut umpan baliknya, apakah sudah paham ataukah jauh dari kata paham. Nah, di sanalah jika seandainya masih siswa ngomong-ngomong atau siswanya itu masih kurang paham, nah di sanalah bagaimana guru harus meningkatkan bagaimana cara supaya guru tersebut memberikan daya tarik yang lebih untuk siswa lebih paham pembelajarannya, atau dengan memberikan tugas. Itu salah satu langkah yang dari dulu ya guru telah melakukannya untuk sebagai pengajian ulang atau pengajian ulang materi, yaitu dengan diberikannya tugas. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini adalah untuk dilakukannya remedial jika seandainya telah dilakukan tugas, telah dilakukannya ulangan, namun masih jauh dari kata sempurna materi yang diajarkan, maka itulah gunanya remedial. Pada latihan mengajar mandiri ini, perbedaan dari latihan mengajar terbimbing adalah guru, dia akan melepas mahasiswanya untuk mengajar sendirian di dalam kelas. Namun tidak akan dilepas sendiri, maksudnya itu penilaian tetap dilakukan oleh guru pamong, tapi guru pamong tidak berada di dalam kelas. Mungkin saja guru pamong akan melakukan beberapa pertanyaan kepada siswa bagaimana mahasiswa melakukan pembelajaran di saat guru pamong tidak ada di dalam kelas. Apakah mahasiswa tersebut berhasil? Apakah dia bisa mengelola kelas dengan baik? Apakah keterampilan yang harus dilakukan di dalam kelas itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya? Selanjutnya yaitu kinerja keterampilan memproduksi video. Nah, untuk kegiatan asistensi mengajar ini ada 4 video yang harus dilakukan oleh mahasiswa asistensi mengajar, yaitu meliputi 1 video dokumentasi kegiatan manajemen persekolahan, kedua kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran, ketiga latihan mengajar terbimbing, dan yang keempat adalah kegiatan latihan mengajar mandiri, di mana setiap video berdurasi masing-masing 30 menit. Dan kinerja 8 penyusunan laporan, yaitu gunanya adanya laporan yaitu sebagai tanggung jawab dari mahasiswa kepada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahan pertimbangan atau pemberian nilai. Nah, laporan ini terdiri dari 6 bab dan lampiran. Laporan ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang, Guru Pamong Dr. Randa Daryanti Sabir, dosen pembimbing Dr. Andes Nursaid MPD, dan koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yaitu Ibu Dr. Afita MPD. Nah, terima kasih. Sekian yaitu presentasi seminar. Sekian presentasi hasil asistensi mengajar dari saya. Semoga kita
bahwa asistensi kedepannya akan dapat berjalan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.